Mendaki gunung merupakan salah satu alternatif pengisi waktu luang di tengah kesibukan kerja. Begitu pula yang dilakukan beberapa pemuda dari Jakarta. Mereka berniat untuk menghabiskan liburan mereka dengan mendaki Gunung Pangrango. Gunung Pangrango ini letaknya tidak jauh dari Jakarta. Karena letaknya yang tidak begitu jauh dari Jakarta, menjadikan gunung ini tempat favorit bagi para pendaki asal Jakarta, yang tidak memiliki banyak waktu libur. Mereka berangkat pukul 10 pagi dari Jakarta, dan tiba di base camp sekitar pukul 1 siang. Mereka mulai mempersiapkan barang-barang bawaan mereka kembali, ketika mereka tiba di base camp, dan beberapa orang lainnya mengurus izin pendakian. Menjelang sore hari, mereka baru memulai pendakian. Beberapa jam berlalu, dan perjalanan berjalan dengan lancar. Menjelang maghrib mereka memutuskan untuk beristirahat di tengah perjalanan, sembari menunggu beberapa teman yang ingin melakukan ibadah sholat maghrib. Selepas maghrib, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah-tengah pendakian, salah satu pendaki, Adi Suganda, melihat ada sesosok bayangan hitam dari arah semak belukar, dan melambaikan tangan ke arahnya. Untuk memastikan sosok itu, ia pun langsung bertanya kepada Aziz, orang yang paling dekat dengannya. Apakah dia juga melihat sosok bayangan hitam tersebut atau tidak? Aziz mengatakan, bahwa dirinya tidak melihat sosok apapun dari arah yang ditunjukkan oleh Adi. Akhirnya, mereka pun mencoba untuk menghiraukan hal tersebut, dan melanjutkan kembali perjalanan mereka menuju pos kandang batu, salah satu pos yang bisa dijadikan tempat berkemah. Malam pun semakin larut, mereka akhirnya tiba di kandang batu. Lalu, mereka bergegas untuk segera mendirikan tenda, dan kemudian beristirahat sebelum melanjutkan kembali perjalanan mereka. Mereka pun akhirnya mulai beristirahat. Namun Adi, pendaki yang tadi melihat sosok hitam di perjalanan, kesulitan untuk tidur, karena merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Ia pun akhirnya, memutuskan keluar tenda untuk mencari udara segar. Tak disangka-sangka, pemandangan di luar tenda membuat Adi sangat kaget. Ia melihat sejumlah pasukan berseragam layaknya tentara, dengan wajah yang pucat berjalan mengelilingi tenda mereka. Selain melihat pasukan berseragam, ia pun melihat seekor macan di antara barisan tentara tersebut, yang menatap tajam ke arahnya. Beberapa waktu kemudian, ia juga mendengar ada lantunan gamelan yang berasal dari lembah-lembah di atas mereka. Suara lantunan gamelan tersebut terdengar sayup-sayup, yang tidak diketahui pasti di mana keberadaannya. Adi pun pelan-pelan masuk ke dalam tendanya dengan perasaan takut luar biasa, dan akhirnya berhasil terlelap berkat lantunan doa-doa yang ia dengarkan melalui handphone miliknya. Pagi pun tiba, mereka mulai membereskan tenda dan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Adi, yang sejak malam sudah merasakan hal-hal aneh. Dia kembali melihat hal aneh lainnya, ketika sedang merapihkan ranselnya. Adi melihat sosok wanita membawa ransel, yang sedang duduk di atas batu, seperti sedang beristirahat. Awalnya Adi biasa saja, karena menganggap itu hanyalah pendaki yang sedang beristirahat. Namun, Adi mulai merasa ketakutan ketika mulai memperhatikan wajah wanita tersebut. Wajah wanita tersebut sangat pucat, Adi mulai panik dan semakin cepat membereskan ranselnya. Selesai membereskan ransel miliknya, Adi menyuruh teman-teman yang lain untuk segera bergegas melanjutkan perjalanan. Singkat cerita mereka berhasil melanjutkan perjalanan, dan mencapai puncak Pangrango. Adi yang sudah mengalami pengalaman aneh, bilang ke teman-temannya untuk tidak melakukan pendakian turun menjelang malam hari lagi. Adi kapok dengan pengalaman sebelumnya. Akhirnya mereka turun gunung di pagi keesokan harinya. Mereka berhasil melakukan pendakian dengan selamat dan senang sampai turun kembali. Tapi tidak dengan Adi, hanya dia yang merasa pendakiannya menjadi hal menakutkan. Namun, ceritanya itu akan menjadi pengalaman berharga untuk diceritakan ketika sampai di Jakarta kepada teman-teman lainnya.